Pertama aku nunggu keberangkatannya sendiri itu sekitar hampir 5-6 bulan ya, dikarenakan dokumen aku waktu itu ada masalah, jadi proses aku agak tersendat waktu itu. Sedangkan proses yang kedua maupun yang ketiga, hai teman-teman, balik lagi sama aku Ryan Formosa. Gimana kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik selalu, semoga sehat selalu buat semua teman-teman di sana. Oke teman-teman, masih di pembahasan info TKI, dan pembahasan untuk di video kali ini aku akan membahas tentang berapa lama sih kita harus menunggu keberangkatan setelah kita mendapatkan job, setelah kita rekom ID, pasporan dan lain-lainnya ya. Dan untuk video kali ini juga aku akan sekalian menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang udah komen di video aku kemarin ya. Dan komenannya juga sesuai dengan video yang akan aku bagikan kali ini. Dan untuk tahu pertanyaan dari beliau seperti apa, yuk langsung aja kita simak. Nah, ini dari Widianto ya, yang udah bertanya kemarin, Kak mau tanya, aku udah dapat job, terus sudah tanda tangan job juga, terus sudah bikin paspor sama rekom ID, kira-kira keberangkatannya berapa bulan lagi ya? Nah, ini pertanyaan dari beliau ya. Oke, langsung aja ya, aku akan menjawab pertanyaan dari beliau ini. Dan buat teman-teman yang lainnya yang pengen tahu juga, boleh coba simak untuk video aku kali ini. Nah teman-teman, untuk nunggu proses keberangkatannya sendiri antara dulu dan sekarang pastinya berbeda. Untuk dulu sendiri ya, aku ya dari proses pertama, kedua maupun ketiga itu juga berbeda-beda teman-teman. Untuk proses aku yang pertama, aku nunggu keberangkatannya sendiri itu sekitar hampir 5-6 bulan ya, dikarenakan dokumen aku waktu itu ada masalah, jadi proses aku agak tersendat waktu itu. Sedangkan proses yang kedua maupun yang ketiga itu aku agak cepat ya, jadi sekitar waktu itu kalau nggak salah aku masih ingat hanya 1 bulan ya. Terus itu yang proses yang kedua, dan sedangkan yang ketiga itu aku nunggu hampir sekitar 3 mingguan aku udah terbang waktu itu ya, karena dari dokumen semuanya itu aku nggak bermasalah, dan dari pihak pabrik di Taiwan sendiri yang menginginkan aku cepat berangkat waktu itu ya, setelah aku mendapatkan job. Nah mereka membutuhkan orang secepatnya, jadi ngurusnya juga agak cepat waktu itu. Jadi kayak gitu teman-teman yang waktu zaman aku dulu. Sedangkan untuk nunggu proses keberangkatan saat ini teman-teman, dari yang aku tahu ya, rata-rata itu menunggu 2-3 bulan namanya. Dan pas juga teman-teman yang datang kemarin ya, nah, terus salah satu teman aku juga yang datang, aku juga ada bertanya sama beliau ya. Beliau juga menunggu 3 bulan katanya. Nah, dari beliau dapat job, dari rekom ID, udah pasporan, dari semuanya ya, itu dokumen lancar ya, oke semua, itu nunggu 3 bulan katanya ya. Nah, jadi di sini aku bisa kasih tahu buat teman-teman yang udah dapat job saat ini, udah rekom ID dan lain-lainnya ya. Kalau dokumen kita nggak ada bermasalah, semuanya oke, dari tes kesehatan, dari tetoan oke, itu rata-rata itu 2-3 bulan aja nunggunya. Habis itu kita bisa berangkat ya. Kembali lagi nanti pabrik di Taiwan kalau membutuhkan kita lebih cepat, siapa tahu juga bisa lebih cepat berangkatnya juga kalau dokumen kita nggak bermasalah teman-teman ya. Nah, jadi mungkin itu yang bisa aku jelasin buat video kali ini ya. Nah, berapa lama waktu yang kita harus perlukan untuk menunggu ya proses keberangkatan ya setelah kita mendapatkan job. Oke ya, mungkin semoga video kali ini bisa sedikit membantu buat teman-teman yang lagi bingung ya menunggu kapan sih bisa berangkat ke Taiwan setelah kita mendapatkan job. Nah buat Widianto maupun teman-teman lainnya, mungkin hanya ini aja yang bisa aku sampaikan mengenai kapan kita menunggu keberangkatan ya setelah kita mendapatkan job. Dan satu lagi aku lupa tadi ya, kita di sini juga harus menunggu tempat karantina teman-teman ya. Jadi itu juga yang bikin proses saat ini untuk berangkat ke Taiwan agak lama dibandingkan aku dulu ya. Jadi ya buat teman-teman, aku bisa saranin untuk tetap bersabar ya, dan sambil berdoa semoga dokumen kalian tetap lancar, gak ada masalah dari tetoan, dari tes medikal, semua fit, semua lolos, itu kalian juga bisa berangkat lebih cepat. Oke, buat teman-teman yang udah hadir di video kali ini, aku ucapin terima kasih ya, sehat terus buat semua teman-teman di sana. Dan jika ada pertanyaan selanjutnya teman-teman bisa tulis di kolom komentar, dan apabila aku paham, aku bisa akan menjawab buat kalian semua di sana. Nah, oke, kita jumpa lagi di video aku selanjutnya, and bye bye.